Dalam pandangan ekonomi secara mainstream, dijelaskan bahwa manusia itu adalah makhluk yang sangat rasional, logis. Apapun tindakan manusia itu dipandang sebagai tindakan yang rasional dan logik. Misalnya ketika terjadi harga-harga naik, maka orang akan cenderung menahan diri untuk belanja. Atau katakanlah ketika bunga bank naik, orang akan cenderung menabung. Dan sebaliknya ketika bunga bank turun, orang akan cenderung berinvestasi di tempat lain. Jadi dalam pandangan ekonomi klasik bahwa manusia itu adalah makhluk yang sangat logis. Makanya dalam teori atau modeling ekonomi itu tidak lepas dari pendekatan matematika dan statistik. Padahal ekonomi adalah masuk dalam kajian ilmu-ilmu sosial. Tapi dalam penerapannya banyak menggunakan modeling matematika dan pendekatan statistik. Di pertengahan tahun 50-an ada beberapa ekonom yang menawarkan cara pandang lain tentang ekonomi. Mereka menawarkan sebuah metode baru dalam melihat fenomena ekonomi secara keseluruhan. Mereka menyebutnya ekonomi perilaku. Ekonomi perilaku ini berdasarkan pada dua hal. Pertama, bahwa perilaku manusia itu tidak selamanya logis. Ada kalanya manusia itu bersifat emosional dalam menentukan pilihan. Dan inilah yang ditawarkan oleh para ekonom perilaku. Bahwa manusia itu seringkali berbuat tidak rasional. Mereka mencontohkannya begini. Orang kalau dia atau makhluk ekonomi, kalau dia rasional, dia pasti akan menyisihkan uangnya setiap bulan untuk hari tuanya. Karena ketika dia hari tua, sudah pasti tidak produktif. Makanya dia perlu menabung atau menyisihkan sebagian dari pendapatannya setiap bulan. Apakah itu ditabung atau diinvestasikan atau dibelikan aset produktif. Tapi faktanya, kata para ekonom perilaku, tidak seperti itu. Ada faktor eksternal atau internal yang mengakibatkan mereka tidak mau menabung untuk memikirkan masa depan mereka. Kata para ekonomi perilaku bahwa manusia itu cenderung menikmati apa yang ada sekarang, bukan untuk yang akan datang. Mereka menjelaskannya secara sederhana seperti itu. Dan salah satu tokoh di bidang ekonomi perilaku ini bernama Richard Thaler. Richard Thaler ini peraih Nobel Ekonomi karena salah satu kajiannya adalah tentang ekonomi perilaku. Ada sebuah buku yang sangat menarik dalam perjalanan intelektual seorang Richard Thaler. Bagaimana dia menyajikan atau memperjuangkan tanda petik tentang ekonomi perilaku. Buku ini berjudul Misbehaving. Jadi buku Richard Thaler ini dia bercerita tentang awal-awal dia tertarik dengan tanda petik ya, tertarik tanda petik dengan ekonomi perilaku. Itu dimulai sejak dia masih mahasiswa. Jadi ada semacam pemberontakan intelektual bahwa model atau teori ekonomi yang ada selama ini menurut dia tidak mencukupi untuk menjelaskan fenomena ekonomi. Nah, ketika menemukan beberapa jurnal yang erat kaitannya dengan perilaku ekonomi, saat itu dia berpikiran bahwa perlu ada gagasan baru terkait dengan kajian di bidang studi ekonomi. Di buku ini sekitar 440 halaman yang menceritakan
perjalanan intelektual. Saya lebih cenderung menyatakan bahwa buku ini adalah perjalanan intelektual seorang Richard Thaler dalam memperjuangkan ekonomi perilaku. Karena ketika ekonomi perilaku ini ditawarkan atau diperkenalkan, banyak ekonom senior saat itu menolak gagasan ini. Richard Thaler sendiri seorang dosen dan profesor di Universitas of Chicago ya, dan di sana banyak pertentangan waktu itu, bahkan dia suka dicibir atau disindir dengan pendekatan yang dia tawarkan. Dengan perjuangan dan kegigihannya Richard Thaler, dia bisa meyakinkan banyak pihak bahwa pendekatan ekonomi perilaku ini bisa digunakan dalam kepentingan bisnis, marketing, bahkan kebijakan publik. Dan yang tulisannya yang paling terkenal itu tentang nudge ya. Bukunya yang paling populer itu nudge. Itu banyak digunakan dalam hal merubah kebijakan publik. Nah, buku ini menurut saya bagi teman-teman yang mau berkenalan ya dengan ekonomi perilaku, buku ini sangat penting untuk dibaca menurut saya, biar tahu proses perjalanan terbentuknya kajian ekonomi perilaku. Yang jelas buku ini sangat menarik karena kita nanti akan mendapatkan gambaran historis dari terbentuknya ekonomi perilaku itu sendiri. Buku ini tentu bukan jawaban untuk menjelaskan apa itu ekonomi perilaku, bukan. Buku ini hanya semacam memoir intelektual seorang Richard Thaler. Namun di buku ini ada beberapa konsep tentu yang dia sampaikan, konsep-konsep tentang kajian di ekonomi perilaku ya. Salah satunya misalnya akuntansi mental itu dijelaskan di buku ini, dia nudge juga dia jelaskan. Tapi sebagai sebuah pengantar untuk memahami ekonomi perilaku, buku ini sangat bagus untuk dibaca, karena untuk memulai sebuah kajian studi menurut saya memang perlu dimulai dari historis lahirnya ilmu itu sendiri. Misbehaving, terbentuknya ekonomi perilaku, Richard Thaler. Menarik untuk dibaca sebagai sebuah perjalanan intelektual.